Ya, halo teman-teman semua. Pada video sebelumnya kita udah belajar tentang function ya, dan udah latihan tentang function juga. Pada video kali ini kita akan membahas tentang modul teman-teman. Jadi apa sih modul itu di Python? Oke, langsung aja kita ke video pembelajarannya. Kenapa kita harus membuat dan mempelajari modul, teman-teman? Ketika kode yang kita buat itu udah semakin panjang ya, kita nggak akan mungkin menulis semua kode itu di main.py. Nah, misalkan udah ada 20.000 baris kode gitu. Supaya kita lebih bisa memaintainnya, kita harus memisahkan kode-kode kita itu ke dalam modul-modul tertentu. Jadi misalkan kita di main.py itu fungsi utamanya gitu ya. Dan kita buat lagi file namanya min gitu ya, min.py. Nah, terus misalkan lagi standard deviation.py misalkan ya, quartile.py ini untuk ngitung kuartil dan seterusnya teman-teman. Jadi kita bisa memisahkan codingan-codingan itu ke file-file yang terpisah. Dan bagaimana caranya agar kita bisa memanggil satu file dengan file yang lainnya. Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang. Nah, sekarang udah ada file yang latihan function kemarin teman-teman yang menghitung nilai statistik, yaitu min, standar deviasi, modus, kuartil 1, median, sama kuartil 3. Nah, di sini kita akan memisahkan kode-kode ini menjadi modul yang udah kita buat ini. Nah, ini jadi misalkan teman-teman, ini kan kita hitung rata-rata ya. Nah, ini kita pindahin aja fungsi untuk menghitung rata-ratanya ke dalam file min.py ya, kita copyin di sini gitu. Standard deviation-nya juga kita pindahin, standard deviation.py. Yang cari modus, oh ini ada modus ya, kita tambah lagi filenya modus.py. Ini kita cut aja deh. Kita cut yang buat function untuk menghitung modusnya. Ya, ini kita pindahin ke file modus, function untuk menghitung modus. Ini ada yang hitung kuartil. Dan kita copy ya. Pindahin ke dalam file kuartil.py. Nah, di sini kita tinggal nyisain sih yang hitung statistikanya aja. Kalau kita jalanin filenya, teman-teman, python main.py gitu ya, ini bakal error karena hitung rata-rata belum didefinisiin. Terus, misalkan kita jalanin lagi, ini juga hitung standar deviasi belum didefinisiin. Kalau kita komentar standar deviasinya, nah itu cari modus belum didefinisiin juga. Nah, gimana caranya nih teman-teman biar kita bisa manggil hitung rata-rata yang dimana itu ada di file min.py supaya bisa dipakai sama main.py gitu. Oke, ini kita hapus aja dulu ya. Ini caranya teman-teman, ada keyword yang namanya itu import deh. Importnya dari mana? Import dari min.py. Jadi min.py. Nah, kita import di Python itu kan itu udah pasti importnya dari file Python juga kan. Jadi ini .py-nya itu nggak usah teman-teman. Import min ini udah bisa kita gunakan yang hitung rata-rata. Jadi min dot hitung rata-rata. Ambil dari min fungsi yang hitung rata-rata. Nah ini kalau udah kita import nggak akan error. Python main.py yang errornya sekarang yang standar deviasi karena yang standar deviasi belum diimport. Import lagi gitu ya. Standard deviation. Nah, ini masih error karena di sininya standard deviation gitu ya harusnya ya. Kalau kita jalanin, ini error karena di dalam standard deviation itu ada yang dibutuhin yang namanya hitung rata-rata, teman-teman. Dan ini nggak nge-return ya. Ini harus kita return dulu, return standard deviasi gitu ya. Dan ini di standard deviation.py ini butuh hitung rata-rata. Jadi kita bisa gunakan cara import yang kayak tadi lagi import min di sini gitu. Dan di sini kita jalannya min dot hitung rata-rata. Udah kita perbaiki gitu ya. Nah, ini yang errornya tinggal yang cari modus. Sama, jadi yang import yang cari modus juga bisa kita import modus ya. Di sininya kita modus dot cari modus gitu. Ini error karena apa? Kita lihat ya. Local variable modus reference before assignment. Oh, ini karena nama ininya juga modus gitu ya. Jadi tabrakan dia teman-teman. Jadi kalau misalkan namanya modus, kita ganti aja ini ya. Jangan modus data gitu misalkan. Nah, ini juga jadi harusnya modus data. Oke. Nah, ini kalau kita jalanin
Nah, ini yang error tinggal hitung kuartilnya. Import kuartil ya. Di sini di dalam file kuartil.py ada yang fungsi namanya hitung kuartil. Nah, ini kalau kita jalanin sekarang teman-teman, kita udah berhasil menghubungkan antara file main dengan min.py, standard deviation.py, modus.py, sama quartile.py. Ketika kita menghubungkan antara modul yang satu dengan modul yang lain, ada yang namanya PyCatch. Jadi sebenarnya gini, ketika kita menjalankan main.py dan dia mengimport file min-nya itu dijalanin dulu. Jadi yang min.py-nya bakal dijalanin, terus import standard deviation, itu juga bakal ngejalanin standard deviation. Kalau misalkan kita di sini deh ya, print misalkan ini di dalam modus ya, yang ini photocopy, kita jalanin juga yang ini di dalam modul min, terus ini standard deviation, dan yang ini ada di modul quartile. Kalau misalkan gini teman-teman, kita nggak usah jalanin dulu ini deh ya. Misalkan di sini ini di dalam modul main. Kalau kita jalanin, jadi padahal ini nggak ada di dalam codingan kita ya, yang ini di dalam modul min, ini di dalam modul standard deviation, ini di dalam modul modus, ini di dalam modul quartiles, typo ya, terus ini di dalam modul main. Nah, baru ini dijalanin. Jadi ketika kita nge-import min, itu sebenarnya ngejalanin seluruh file yang ada di dalam min. Nah, kalau misalkan kita tiba-tiba nih ya, kita buat jebris gitu di sini, kalau kita jalanin di main.py, main.py-nya juga ikut error karena dia ngejalanin min. Nah, catching itu tujuannya untuk jadi lebih cepat gitu, karena udah di-compile terlebih dahulu. Yang min.py ini udah di-compile, yang standard deviation ini udah di-compile, yang di modus ini udah di-compile, terus yang quartile juga udah di-compile. Jadi emang bakal ada yang namanya PyCatch ini. Nah, terus gimana dong kalau misalkan kita pengen nge-import min ya, tapi kita nggak pengen gitu ngeprint yang ini gitu. Ini khusus untuk di dalam min aja. Dia hanya akan kejalanin kalau kita ngejalaninnya file min ini gitu. Caranya gini teman-teman. Jadi ada yang namanya variabel bawaan dari Python kayak gini. Jadi underscore name. Kalau kita print teman-teman name-nya ya, dan kita jalanin dari main.py, ini kita jalanin Python ya, main.py, bakal ke printnya itu nama modulnya jadi min. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak jalaninnya dari Python di sini, dari langsung ke min ya, itu bakal jadi underscore main underscore. Nah, jadi gimana caranya gini. Jadi kalau kita nggak mau ngejalanin ini di dalam modul min, jadi kita gini, if underscore name sama dengan underscore main ya, kita baru jalanin ini. Sedangkan kalau name-nya itu sama dengan nama modulnya sendiri, berarti itu dipanggil dari modul lain, itu nggak akan kejalanin. Nah, tapi kalau misalkan kita manggil dari main.py, ini nggak akan kejalanin teman-teman. Ini di dalam modul min-nya nggak ada. Ada cara import lain teman-teman selain kayak gini. Ini kan kalau kayak gini kita mau manggil hitung rata-rata tuh lo harus min dot gitu dulu gitu ya. Nah, bisa cara ada yang namanya keyword from. Jadi from apa, from mana, import apa gitu. Jadi from min, nama modulnya min ya, kita import langsung hitung rata-rata. Nah, kalau kayak gini, kita nggak usah lagi min dot gini. Jadi langsung hitung rata-ratanya. Misalkan ini juga mau kayak gitu ya. Berarti bisa from standard deviation import standard deviation. Salah hitung standar deviasi. Ininya jadi nggak perlu lagi gitu. Standar deviasi. Ya, typo mulu gitu. Nah, ini teman-teman merupakan cara import dari modul itu langsung apa yang mau kita importnya. Jadi kalau misalkan kita importnya kayak gini, itu tetap harus ada modus dotnya. Kalau kayak gini, kita fungsinya bisa langsung dipakai. Ini juga misalkan kalau di min.py itu, kita buat lagi kayak gini ya. Misalkan satu fungsi baru ya teman-teman, hitung jumlah angka gitu ya. Dari list angka, ini jumlah data. Jumlah data. Nah, ini kita return len dari list angkanya. Ini fungsi yang sedikit kurang berfaedah gitu ya, tapi ini untuk nyontohin aja. Hitung jumlah data gitu.
Nah, di main.py ini kita bisa kayak gini. Jadi from main import hitung rata-rata dan hitung jumlah data. Kayak gitu. Jadi di sini bisa ngimportnya dua fungsi kayak gini. Nah, tapi kalau misalkan kita buat lagi fungsi baru gitu ya. Nah, misalkan hitung jumlah data 2. Nah, karena kita belum ngedefinisiin ini hitung jumlah data 2, di sini kalau misalkan kita panggil fungsi hitung jumlah data 2, terus list angka ya, ini jalannya di bawah. Ini bakal error karena nggak didefinisiin. Jadi kalau mau di sininya ditambahin hitung jumlah data 2, kita jalanin, ini baru jalan. Nah, modul tuh menjadi sangat powerful di Python karena ketika kita menginstal Python, sebenarnya udah ada modul-modul bawaannya, teman-teman. Nah, ini saya udah buka tempat instalasi Python saya ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak belum installnya pakai Python biasa, coba buka deh file folder Python-nya, terus ke library-nya. Dan itu bakal ada modul-modul yang udah bawaan dari Python, teman-teman. Kayak misalkan datetime, itu modul bawaan dari Python. Misalkan ini teman-teman, RE ya, random, terus pickle, ini ada OS, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kita bisa langsung kayak gini. Ini kita buat file baru aja, built-in modul. Ini kita close aja karena udah nggak berhubungan. Import datetime. Ini kalau kita jalanin nggak akan error teman-teman, karena datetime itu walaupun nggak ada di file sini ya, itu udah ada di tempat instalasi kita di library-nya dan bakal dikenali. Ini pentingnya kayak gini, misalkan kita pengen tahu ya hari ini tuh hari apa gitu ya. Datetime, kita bisa panggil datetime, datetime lagi, now ya. Fungsinya namanya now. Nah, ini teman-teman. Jadi kita bisa tahu ini kerjain video ini di di tanggal segini dan jam segini teman-teman. Bahkan ada mili detiknya ya. Kita juga bisa misalkan import random gitu ya. Nah, kita pengen dapetin angka, misalkan print random integer, misalkan 1, 10 gitu ya. Jadi ini bakal munculin angka random dari 1 sampai 10. Kalau kita jalanin ya, ini 7, jalanin lagi 3, kayak gitu teman-teman. Oh iya, ini ada yang lupa teman-teman. Jadi misalkan import random ya, itu bisa ada keyword satu lagi namanya s. Jadi rd gitu ya. Ini kan kalau misalkan kayak gini kita di sininya kita rd aja gitu. Jadi ini ngaliasin random. Oke teman-teman, itu tentang modul. Di video selanjutnya kita akan mempelajari tentang package. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada misalkan pertanyaan mengenai modul ini, boleh langsung aja komentar di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman. Dadah.